Shalom. Shalom. Kak. Halo. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab sapaan saya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Untuk teman-teman, kakak abang kami yang sudah berada di dalam room Zoom kita pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah kembali di dalam ibadah jam doa KMKS pada hari Minggu 12 September 2021. Dan yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah doa dan strategi. Ya, ketika mendengar tema kita pada malam hari ini, temanya sangat menarik ya teman-teman. Kenapa menarik? Karena sangat relate dengan kehidupan kita, yang mungkin sebagian dari kita ada yang sedang berdoa atau ada yang sedang menggumulkan sesuatu gitu. Misalnya ada yang sedang berdoa terhadap pekerjaannya, dalam pencarian pekerjaan juga, atau ada yang berdoa di dalam studinya, atau di dalam pelayanan, atau juga ada yang sedang berdoa gitu, atau bergumul di dalam pencarian teman hidup, atau banyak hal lain yang sedang kita gumulkan gitu kan. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar gitu, kita akan dibukakan bahwa sebagai seorang Kristen kita itu tidak hanya berdoa, tapi juga perlu berstrategi. Ataupun kita tidak boleh hanya berstrategi, tapi juga kita harus menjadi seorang pendoa. Nah, mengenai tema kita pada malam hari ini tentang doa dan strategi, ada seorang tokoh Alkitab gitu ya, yang sangat mewakili dari yang akan kita bahas atau kita pelajari pada malam hari ini. Tokohnya ini dia adalah seorang pendoa, terkenal akan dua-duanya, dan dia juga cukup cakap dalam berstrategi atau punya tindakan atas dua-duanya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu siapa tokoh yang saya maksud ini? Ada yang tahu teman-teman? Bukan Wirandi ya, Kak? Tokoh Alkitab ya, bukan si Wirandi ya atau si JJ gitu. Ya, karena mungkin ada yang belum tahu, tapi ada juga sebenarnya yang tahu gitu kan. Sesuai dengan undangan yang di-share oleh Komisi Doa dan Peralatan di media sosial. Jadi tokoh yang saya maksud itu adalah Nehemia gitu ya. Jadi kita pada malam hari ini akan belajar dari kehidupan seorang Nehemia. Bagaimana Nehemia adalah seorang pendoa dan juga seorang yang cakap dalam berstrategi. Ya, mungkin itu yang akan saya jelaskan, dan saya juga akan mau menjelaskan tentang sebelumnya sudah ada ya pembawa renungan kita yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Lupa untuk memperkenalkannya. Itu ada Kak Gracia Simorangkir atau yang akrab kita panggil Kak Cia. Shalom Kak Cia, selamat melayani Kak. Halo Dek, terima kasih. Iya. Untuk teman-teman, agar ibadah kita ini boleh berlangsung secara kondusif, sama seperti ibadah-ibadah sebelumnya, saya juga tetap mengingatkan untuk kita agar boleh diaktifkan kamera atau videonya, dan juga dinonaktifkan atau di-mute audionya agar tidak terjadi overlap, dan kita pun sama-sama boleh menikmati ibadah pada malam hari ini. Itu saja yang menjadi tata ibadah kita pada malam hari ini. Saat ini kita akan memasuki ruang Maha Kudusnya Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap tunduk. Mari kita sejenak menundukkan hati kita. Mari menyatakan kerinduan kepada Tuhan bahwa kita siap pada malam hari ini untuk boleh beribadah di dalam ibadah jam doa KMKS. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung
Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau, Allah kami yang begitu baik, Allah yang tetap menyatakan kasih setia-Nya kepada kami hingga sampai pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami sampai pada hari ini, itu bukan karena kuat ataupun hebatnya kami, tapi itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh melakukan ibadah jam 2 KMKS secara virtual pada malam hari ini. Kami hendak ya Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyatakan pujian kami kepada Tuhan, menyampaikan setiap doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Bahkan juga rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami Bapa agar setiap hati kami boleh hanya berfokus kepada Tuhan. Kami boleh siap dan rindu untuk menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Sehingga ketika pun nanti kami selesai pada ibadah ini, kami tidak sama lagi ketika kami belum bergabung dalam jam 2 ini. Kami juga mau menyerahkan untuk kakak pembawa renungan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada Kak Gracia Simorangkir Bapak. Biar sekiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan, agar setiap apapun yang boleh disampaikan, bahkan apapun yang boleh kami perdengarkan tempat kami masing-masing, biarlah itu berdasarkan dari kerinduan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami. Kami mau menyerahkan segala device, bahkan juga sinyal, atau apapun yang di luar dari kendala Tuhan. Dari sekiranya pun Bapa yang menopang dalam kelancaran ibadah ini. Ini kami Tuhan, kami siap, kami rindu untuk beribadah pada jam 2 malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita boleh ada dalam cerita Tuhan Yesus yang sangat luar biasa sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih setia-Nya Tuhan. Ketika kita masing-masing butuh jawaban atas setiap doa-doa, atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, kita tahu ada Tuhan yang selalu menolong kita. Bahkan Tuhan yang memberikan setiap jalan bagi kita untuk kita boleh menjalani setiap pergumulan kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup kita, Allah tetap menyatakan kasih setia-Nya bagi kita. Allah itu baik, bahkan teramat baik bagi kita. Dan kita tahu bahwa bersyukur adalah bagian hidup dari orang yang percaya. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Untuk itu, saya mengundang teman-teman untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari pujian kita yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Kita bersyukur untuk pujian syukur yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Mengucap syukur memang tidak mudah untuk kita ucapkan. Kalau mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang tentu bisa melakukannya. Lalu bagaimana bila keadaannya tidak baik? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari firman Tuhan tersebut, kita tahu bahwa kita mengucap syukur bukan karena fokus pada keadaannya, tetapi kita mengucap syukur tanpa batas, bahwa sekalipun keadaannya buruk, Tuhan pasti menolong kita. Saat ini, saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Mari merenungkan setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita hingga sampai pada hari ini, terlebih lagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ketika kita telah merenungkannya, saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk tiap-tiap waktu Tuhan terus memelihara kita hingga sampai pada saat ini. Mari tetap berdoa dan mari bersyukur untuk setiap kondisi yang ada pada kita, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Mari bersyukur juga untuk studi kita, atau untuk pekerjaan, pelayanan, atau hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari tetap berdoa dan mari kembali bersyukur untuk setiap doa-doa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, baik yang masih menggumulkan doa-doa tersebut atau masih menantikan doa-doa atau doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari bersyukur juga untuk orang-orang yang masih menjadi seorang pedoa hingga sampai pada saat ini. Ketika kita juga sedang mengalami pergumulan, mari bersyukur karena Allah tetap setia untuk menuntun kita
untuk boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan yang boleh kita hadapi. Mazmur 116 ayat 1-2 firman Tuhan berkata, Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Mazmur Daud tersebut mengajak kita untuk menyembah Allah seumur hidup kita. Dan saat ini saya mengundang teman-teman untuk menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Mari sembahlah Ia seturut pengenalanmu akan Tuhan. Dan mari saat ini kita menyatakan penyembahan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan dengan bernyanyi dari pujian kita yang kedua. Yesus, padamu berseru. Dan di akhir lagu, saya mengundang Putri Pardede untuk membawakan doa ucapan syukur dan juga doa penyembahan. Kita bernyanyi. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu untuk menyatakan rasa terima kasih bahkan syukur kami buat berkat, kasih setia bahkan anugerah-Mu yang selalu baru bahkan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami terkhusus bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami anak-anak-Mu boleh melaksanakan jam doa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberkati jam doa kami, bahkan saat ini kami berdoa supaya sekiranya jam doa kami boleh Tuhan berkati hingga nanti boleh selesai Tuhan.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk hari baru yang masih Tuhan boleh izinkan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami mulai dari kami bangun tidur Tuhan, hingga pada saat ini boleh mengikuti jam doa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan untuk makanan, minuman, tempat tinggal yang masih Tuhan izinkan boleh kami miliki, ketika banyak saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh tidak seperti kami berkecukupan di tempat kami masing-masing, namun Tuhan masih mencukupkan kami dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap kondisi yang boleh kami miliki, bahkan ketika kami dalam keadaan sehat maupun kurang sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa izin daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kondisi yang masih Tuhan izinkan boleh kami miliki, ketika banyak teman-teman yang boleh terpapar COVID-19, namun Tuhan masih izinkan kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk orang-orang terkasih di sekeliling kami. Orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, teman-teman sekerja, teman-teman sekampus, teman-teman sepelayanan, bahkan terkhusus untuk keluarga kami Tuhan. Untuk orang tua, adik-adik, kakak, bahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau menitipkan kami Tuhan di keluarga yang menyayangi kami, di lingkungan yang masih kami sayangi Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih yang boleh gunakan saling berbagi satu sama lain Tuhan. Karena Tuhan juga yang boleh memampukan kami menunjukkan cinta kasih daripada Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk studi bahkan pekerjaan yang boleh Tuhan izinkan kami miliki Tuhan. Terima kasih ketika Tuhan masih mengizinkan kami memulai semester baru, untuk adik-adik mahasiswa baru, bahkan untuk kami yang sedang masa semester tua Tuhan. Tuhan masih izinkan kami menikmati pendidikan ketika ada teman-teman di luar sana Tuhan yang tidak boleh menikmati pendidikan seperti kami, namun Tuhan masih izinkan kami melalui berkat Tuhan boleh menikmati pendidikan kami hingga saat ini Tuhan. Bahkan untuk kami Tuhan yang sedang menikmati pekerjaan kami, karena Tuhan yang boleh memberkati kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan kami memiliki pekerjaan yang kami inginkan, bahkan Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang masih boleh berjalan hingga saat ini, terkhusus di KMKS Tuhan. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami menjalankan pelayanan-Mu, mengizinkan orang-orang yang terpanggil, bahkan Engkau panggil untuk menjadi pelayan-Mu di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati KMKS menjadi wadah pelayanan yang boleh berjalan hingga nanti Tuhan izinkan KMKS boleh menjadi wadah pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa muda lebih banyak lagi Tuhan. Bahkan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk doa-doa yang Tuhan izinkan kami panjatkan, untuk doa-doa yang sudah Tuhan jawab, untuk doa-doa yang belum Tuhan jawab, dan saat ini untuk doa-doa yang ingin kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami menyampaikan setiap isi hati kami, bahkan menyampaikan setiap permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya, apapun yang menjadi jawaban daripada doa kami, itu merupakan yang terbaik daripada Tuhan. Bapa yang baik, di atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tahu, Tuhan, hanya Engkaulah yang layak disembah dan dipuji, sebab Engkau memang layak dipuji dan disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tahu kami tidak pandai dalam berkata-kata ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang menjadi rasa syukur bahkan penyembahan kami kepadamu. Ini doa ucapan syukur bahkan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, sempurnakanlah karunia di hadapan-Mu. Amin. Ya, kita bersyukur untuk doa ucapan syukur dan penyembahan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kepada Kak Gracia, kami persilakan. Halo, suara saya kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran, Kak. Kak. Ya, harap diingatkan kalau ada suara putus-putus ya. Terima kasih, kita buka dalam doa dulu untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh sertai dan pimpin hidup setiap kami dalam kondisi kami sekarang ini. Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti dan berbagian bersama-sama dalam jam doa KMKS malam hari ini.
Kami berdoa Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan saat ini, pakai hamba-Mu, supaya yang diperkatakan hanya isi hati Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, merendahkan hati kami, supaya kami ya Tuhan, boleh sama-sama belajar, berdiam, dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami masing-masing dengan pergumulan kami yang tentu berbeda-beda Tuhan. Biarlah persekutuan yang Engkau sediakan bagi kami malam hari ini boleh menyegarkan jiwa yang lesu, boleh menghiburkan jiwa yang penat, boleh menguatkan jiwa yang lelah ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir mengajar kami, menuntun kami, memimpin kami. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami serahkan seluruh device dan jaringan kami, biar Tuhan yang boleh sertai semua benda-benda mati ini Tuhan untuk melayani Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, perlayakanlah kami mendengarkan dan membicarakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mungkin di antara kita juga ada abang kakak saya. Nanti mungkin kalau saya menggunakan kata teman-teman, mohon dimaafkan ya karena lebih terbiasa menggunakan kata teman-teman. Kita akan sama-sama belajar lebih tepatnya ya. Saya juga, kenapa waktu Komdo tanya, Kak, ada tema dari kakak atau dari kami, bukan karena saya ingin mengajar tema ini, tetapi karena saya pribadi sebelumnya belajar waktu ada PA bersama teman, merenungkan bagian ini itu sangat diberkati ya. Banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dari tokoh Nehemia. Oleh karenanya saya pikir kita sama-sama boleh belajar dari Nehemia. Ini sangat baik sekali untuk tema doa dan strategi. Karena apa? Dulu bukan hanya yang lain, tapi saya pribadi dulu waktu di masa tamat S1 gitu ya, tamat kuliah, saya masih bergumul gitu. Mengandalkan Tuhan, apakah meniadakan usaha yang maksimal gitu? Apakah artinya waktu kita berjuang sungguh-sungguh itu kita sedang nggak beriman? Itu artinya kita sedang mengandalkan diri sendiri. Apakah artinya waktu kita berdoa kita diam? Gitu. Jadi waktu itu saya sempat bergumul panjang membedakan mana artinya mengandalkan Tuhan, mana percaya kedaulatan Tuhan, tetapi juga sekaligus membaca sama-sama Nehemia 1 dulu. Kita baca, Komdo yang baca ayatnya boleh. Jadi kita baca bersama-sama di tempat kita masing-masing, tapi Komdo yang open mic-nya boleh nggak? Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Seven bisa nggak ya? Oke. Kakak aja, saya aja kalau gitu ya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah hamba-Mu, dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah, di sini kita perhatikan dia nggak cuma minta ampun untuk dosa bangsanya, tetapi dosa keluarga dan dosa dia pribadi. Kami telah sangat bersalah. Ingatlah akan firman-Mu yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih, untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu
dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini yang dimaksudnya adalah raja yang saat itu sedang dilayaninya. Nah, ketika itu Nehemia adalah juru minuman raja. Kenapa saya mengangkat kita bahas yang pertama kan tema ini tadi doa dan strategi ya. Pertama-tama kita masuk ke dalam bagian doanya. Saya akan coba bagikan sedikit. Mungkin Rindang boleh share tadi satu buah gambar yang akan kita lihat sama-sama. Nah, saya akan coba sedikit bagikan dulu konteks kitab Nehemia ini apa ya. Sebenarnya kita nggak bisa baca Nehemia ini terlepas dari kitab yang sebelumnya, kitab Ezra ya. Nah, jadi sebagian penafsir masih ada yang bilang ini penulisnya Ezra saja, ada yang bilang hanya Nehemia penulisnya, ada yang bilang keduanya berkolaborasi menuliskan kitab ini. Gitu. Temanya kan di sini tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem ya sebenarnya kan. Jadi sebenarnya waktu kitab Ezra itu ditulis ada 15 tahun perbedaannya dengan kitab Nehemia yang ditulis. Waktu kitab Ezra itu ditulis, itu kan bangsa Israel kan sedang ditawan ya, menjadi budak kan ya di bangsa Mesir. Waktu itu di dalam pembuangan, bukan di Mesir tapi di pembuangan. Lalu ada 3 gelombang yang akan dipulangkan gitu ke ke Yerusalem. Nah, pada pemulangan gelombang pertama sama gelombang kedua, itulah kitab Ezra ditulis gitu. Nah, pada pemulangan gelombang ketiga inilah sisa-sisanya dari orang-orang yang terbuang, walaupun belum semuanya, itulah gelombang ketiga dan disitulah kitab si Nehemia ini ditulisnya. Kalau kita lihat sebenarnya Ezra ini kan kalau dari slide yang dikasih ya, kita bisa lihat karakteristik bedanya si Ezra sama Nehemia. Ezra ini kan memang dia adalah seorang imam. Sementara kalau Nehemia ini tadi kita baca, dia adalah di bagian terakhirnya dikatakan seorang juru minum raja. Ini bukan cuma sekedar pelayan biasa ya, memberikan minum, tapi ini adalah orang kepercayaan raja, walaupun bukan posisi secara strategisnya dia orang kedua di bawah raja, tetapi ini adalah orang, bisa jadi orang yang paling dipercaya raja. Kenapa? Karena dia bertugas untuk mencicipi makanan dan minuman raja, memastikan bahwa ini makanan yang nggak beracun, minuman nggak beracun, gitu. Jadi Nehemia ini harus dipercaya raja dong, kalau nggak mungkin raja mau minum dan makan apa yang disajikan sama Nehemia. Kalau kita lihat lagi, Ezra ini fokus kitabnya, nanti teman-teman boleh baca kitab Ezra ini, baru kita bisa lebih melihat, oh ini artinya di Nehemia gitu. Fokus kitab Ezra ini adalah pembangunan bait suci. Waktu itu kan bait suci dan juga tembok Yerusalem itu kan sama-sama diruntuhkan ya. Gitu. Tetapi fokus kitab Ezra menekankan pembangunan kembali bait suci, bukannya tidak dibangun sama sekali sebenarnya tembok Yerusalem. Sebenarnya pada masa itu selain tembok bait suci ini dibangun, pada kitab Ezra dituliskan tembok Yerusalem juga dibangun. Tetapi ada orang-orang yang nggak senang waktu itu, terus mereka ngadu nih sama Raja Artasasta. Raja Artasasta ini adalah raja yang sama yang sedang dilayani sama Nehemia ya. Terus mereka bilang, Tuanku, ini bangsa yang pemberontak sedang membangun kembali kotanya, dia bilang. Terus nanti bisa jadi setelah bangsa ini membangun kembali kotanya, mereka nggak mau lagi ngasih upeti ke raja nih, itu bisa merugikan raja. Akhirnya karena terprovokasi hal itu, Raja Artasasta membuat surat perintah harus tidak boleh dilanjutkan pembangunan tembok Yerusalem, tetapi pembangunan bait suci boleh tetap dilakukan, gitu. Nah, jadi pembangunan bait suci dilakukan, tetapi tembok masih tetap dalam keadaan runtuhan ya, puing-puing. Kalau kita lihat di sini, apa yang Ezra lakukan adalah dia fokus kepada, bukan dia fokus, tetapi memang itu yang Tuhan kasih sebagai panggilannya, beban di hatinya adalah pekerjaan Tuhan dalam mandat Injil. Kalau kita lihat kan bait suci itu melambangkan Tuhan yang berdiam. Jadi kalau pada masa itu mereka kan meyakini bahwa kalau Tuhan berpihak, Tuhan itu berdiam di dalam bait suci gitu. Jadi kalau ada bait suci di tempat mereka beribadah, berarti Tuhan itu berkenan diam bersama-sama dengan bangsa itu gitu. Sehingga mereka fokus untuk pembangunan bait suci kembali, dan inilah yang diharapkan Ezra, ada pemulihan rohani dalam
melalui pekerjaan Tuhan, yaitu mandat Injil. Sementara Nehemia ini dia fokus kepada keamanan bangsa. Jadi dia melihat mandat budayanya. Nah, uniknya kita melihat ini bukan hal yang bertolak belakang ya gitu. Satu orang Tuhan panggil untuk fokus kepada jiwa, kepada spiritualitas, kepada pembangunan bait suci untuk pemulihan rohani bangsa itu. Tetapi satu orang yang lain nanti Tuhan kasih beban kepada memikirkan kondisi bangsa, nasionalisme, nasional, kebutuhan secara nasional gitu. Kalau kita lihat di sini kemudian Ezra nggak dibikin si julukannya karena dia sudah seorang imam, tetapi Nehemia ini dikatakan sebagai pemimpin yang saleh. Dia memang seorang pemimpin bukan dalam bait suci, tetapi dia punya kesalehan. Kenapa dia dikatakan saleh? Kita sering berpikir bahwa kesalehan itu hanya orang yang berdoa atau baca Alkitab, rajin ibadah, just it gitu. Seakan-akan kesalehan itu diidentikan dengan kepasifannya gitu. Padahal di sini nanti kita lihat dari tokoh Nehemia ini enggak ya. Akhirnya kita bisa melihat kedua kitab ini, baik Ezra maupun Nehemia, yang kita belum tahu Nehemia ini siapa sebenarnya penulisnya, apakah Ezra atau Nehemia atau keduanya. Tetapi keduanya sama-sama menekankan pentingnya pemulihan rohani, baik itu melalui pembangunan bait suci kembali maupun pembangunan tembok Yerusalem. Ini menjadi respon, menjadi bentuk mereka berkomitmen kepada Allah dan firman-Nya. Oke, kemudian kita lihat lagi, kalau kita balik ke kitab yang tadi ya, ke kitab Nehemia ini. Nehemia 1, oke boleh di stop slide-nya. Kita lihat kan dari ayat yang satunya ya, kita mau sama-sama belajar dari kitabnya ini. Ini kan Nehemia ada di Puri Susan. Puri Susan ini kan tempat raja berdiam, Raja Persia waktu itu berdiam, yaitu Artasasta, dan dia tinggal di istana di mana raja tinggal, karena dia harus melayani raja. Dia dikatakan di ayat kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Nehemia ini adalah orang dari Yehuda, tetapi banyak penafsir bilang kemungkinan besar dia pun belum pernah ketemu sama mostly orang-orang yang ada di sana. Jadi dia nggak kenal sebenarnya. Mungkin ada 1-2 orang yang dia kenal ya, tapi nggak dia kenal semuanya karena dia udah lama di melayani raja gitu, sebagai orang penting di kerajaan Persia. Jadi dia nggak kenal semua sebenarnya, banyak yang nggak dia kenal lagi sebenarnya. Tetapi dikatakan di situ, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Artinya bukan orang-orang yang datang dari Yerusalem yang kasih info ke dia ya, bukan mereka yang inisiatif, tetapi Nehemia ini yang berinisiatif untuk menanyakan kondisi. Gimana nih saudara-saudara kita yang berhasil, yang tidak tertawan lagi, yang boleh dipulangkan sama raja waktu itu. Dia bilang, kemudian si saudaranya ini bilang, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan adalah kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa? Alasannya adalah tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, kalau kita mau belajar dari sini, dari bagian ini, Nehemia ini nggak cuma sekedar ingin tahu ya, nggak cuma sekedar kepo gitu. Gimana nih teman-teman kita, kayak misalnya kita ini anak MKS ya, terus ada yang datang dari susuk nih, terus tanya, gimana nih si ini gimana? Dia bukan cuma sekedar ingin tahu belaka gitu, pengen memastikan dia begini, ini begini gitu. Tapi keinginan tahunya itu didasari adalah kepedulian. Dia benar-benar peduli dengan orang-orang sebangsanya. Kelihatan nanti dari respon dia setelah itu adalah berduka begitu. Kalau dibilang bahkan ini enggak terlalu ekstrim gitu duka citanya si Nehemia. Padahal dia belum tentu kenal sama orang-orang yang ada di sana ya. Tapi dia menyatakan kepeduliannya kepada bangsanya. Nah, kalau kita lihat, padahal Nehemia ini kan tadi adalah orang yang posisinya itu bisa dibilang apa ya? Di bawah raja, walaupun dia nggak secara struktural langsung di bawah raja pekerjaannya, tetapi orang yang dipercaya raja. Jadi kondisinya sudah sangat nyaman sebenarnya ya. Tapi kenyamanan yang Nehemia miliki itu nggak membuat dia tenang ketika mendengarkan orang lain di sana kesulitan, gitu. Dia tahu persis kenapa dia tahu itu adalah kesulitan. Karena pada masa itu, pada tradisi dunia kuno itu ya teman-teman, rusaknya tembok dari bangsa itu identik dengan rusaknya keamanan daripada
mereka masing-masing. Karena kan kalau pada masa itu sering terjadi perang ya. Jadi tembok itu menjadi lambang keamanan bagi mereka. Kalau tembok itu masih jebol, masih terbakar, masih jadi puing-puing, bangsa-bangsa lain itu bisa sesukanya datang untuk menyerang mereka. Jadi mereka pun seandainya bait suci sudah bagus dibangun, mereka bisa beribadah, tetapi nggak bisa beribadah dengan tenang kan, ya kan? Dan kita lihat di sini betapa indahnya Tuhan itu nggak cuma peduli hal-hal yang rohani ya dari hidup anak-anaknya, tapi meskipun bait suci yang artinya menjamin orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak juga diam ketika kondisi jasmani mereka terancam, ya kan? Karena suatu waktu bisa orang lain datang menyerang mereka sehingga mereka nggak bisa ibadah dengan khusyuk gitu. Nah, Nehemia tahu persis bahwa runtuhnya tembok ini memberikan ketidakamanan sama sekali kepada teman saudara sebangsanya. Itu membuat dia berduka cita. Kita lihat respon Nehemia itu ya di ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan I sat down and wept. Nggak cuman menangis sedih, tapi kayak apa ya? Kayak berdukanya itu sungguh-sungguh ini. Dia nggak cuma di sini dikatakan kan duduk ya. Itu bukan cuma sekedar saya dari diri memilih duduk, nggak gitu. Tapi ada seorang penafsir mengatakan ini saking dia nggak punya kekuatan lagi kakinya. Teman-teman pernah nggak sih dengar kabar yang paling mengerikan dalam hidup kita? Dan kita tuh sampai kayak nggak punya kekuatan untuk berdiri gitu. Sampai langsung kayak runtuh mau jatuh duduk gitu. Itu yang dialami Nehemia. Dia bukan cuma sekedar memilih duduk, tetapi dia nggak punya kekuatan lagi kakinya saking duka citanya mendengarkan kabar orang lain yang di sana yang kesulitan, bukan saya yang kesulitan gitu. Tapi dia nggak punya kekuatan. Itu membuat dia duduk dan menangis berkabung selama beberapa hari. Penafsir bilang ini terlalu ekstrim sebenarnya respon Nehemia ini ya. Karena dia sampai mengalami hal yang sedemikian gitu. Dan ini kan dibilang berdoa beberapa hari, berpuasa, berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ini sekali lagi mengingatkan kita ya, bahwa berpuasa itu bukan cuma sekedar apa ya, merendahkan diri yang ya menyangkal diri lah gitu, menahan lapar, haus, menahan kedagingan gitu. Tapi apa yang Nehemia kerjakan, doa dan puasa itu adalah bentuk dari duka cita, sama yang kayak Daud lakukan ya, pernah Daud lakukan. Dia berduka cita, dia berpuasa meratap itu bukan gara-gara cuma supaya Tuhan dengar doanya, enggak. Tapi menunjukkan aku begitu berduka cita gitu. Begitu berduka cita sampai-sampai mikirkan makan, mikirkan sesuatu yang nikmat itu enggak kepikiran lagi, bukan sengaja melupakan, bukan sengaja menahan lapar, enggak. Tapi benar-benar karena dia begitu berduka cita sampai enggak kepikiran lagi. Dan kemudian kita masuk ke dalam doanya, nanti kita akan masuk ke dalam doanya. Tapi di sini apa yang bisa kita pelajari? Kita akan melihat bahwa Tuhan mau pakai Nehemia ini dengan pekerjaan yang begitu besar ya. Tetapi pekerjaan Tuhan yang begitu besar ini, dia mulai dengan bekerja kepada Nehemia di dalam hatinya. Tuhan memberikan beban ini kepada Nehemia. Jadi ini bukan cuma sekedar inisiatif Nehemia ya. Walaupun tadi dia yang berinisiatif menanyakan kondisi saudara-saudaranya ya, tapi Tuhan melanjutkan pekerjaannya dengan memberikan inisiatif di hati Nehemia untuk berdoa, untuk bekerja untuk bangsanya. Teman-teman sebentar ya. Sorry, laptopnya lobet. Nah, jadi dia nggak sekedar dia yang berinisiatif, tapi Tuhan yang memberikan inisiatif itu di hatinya. Allah mempersiapkan Nehemia sedemikian untuk hal ini, itu jangka waktunya panjang. Kenapa? Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kan Nehemia ini ada di posisi strategis ya, karena dia tahu dia nggak bisa mengerjakan ini tanpa bantuan raja. Tuhan mau pakai si raja ini sebenarnya untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, jadi ini dalam apa ya, Tuhan itu udah merencanakan ini jauh-jauh hari dalam jangka panjang, sehingga di antara orang-orang buangan, ini kan Nehemia orang-orang buangan nih, tapi di negara yang begitu besar pada masa itu, Persia, dipakai orang-orang buangan untuk ambil posisi yang cukup penting gitu. Tetapi ternyata itu cara Tuhan bekerja, cara Tuhan mempersiapkan Nehemia masuk ke dalam pekerjaan besar yang akan Tuhan percayakan. Ini kayak si Yusuf ya, dia kan melalui penjara gitu kan, ketemu sama orang-orang. Jadi kan Yusuf ini waktu di penjara, itu kan ketemu sama juru minum, juru roti raja gitu kan.
Nah, juru minum sama juru roti raja itu kan adalah orang yang sering komunikasi dengan raja. Bisa jadi 3 kali sehari mereka interaksi dengan raja untuk menyediakan makanan minuman. Artinya ketika dia di penjara ini, dia sebenarnya banyak mendengar tentang perihal manajemen kerajaan. Dan itu memberikan dia wawasan sehingga dia bisa menjadi orang penting. Setelah itu kan diangkat jadi menteri ya waktu itu ya. Nah, sama halnya juga dengan Nehemia, Tuhan sudah merencanakan ini dalam jangka waktu yang panjang untuk mempersiapkan Nehemia dalam pekerjaan ini. Nah, kita lihat ya, dia berdoa itu nanti kita bisa lihat di bagian, dikatakan kan di awal di bulan Kislev dia dengar kabar itu, lalu nanti di pasal 2 dia dikatakan diutusnya itu bulan Nisan, itu ada 4 bulan rentangnya. Jadi dia nggak cuma berdoa beberapa hari, tetapi dia berdoa cukup lama. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Tadi di awal sebelum yang lain gabung, saya tanya sama beberapa pengurus ya. Kalian udah tahu nggak setelah kuliah apa yang mau kalian kerjakan? Apa yang Tuhan mau kalian kerjakan? Panggilan Tuhan bagi kalian apa? Gitu. Ada yang bilang belum tahu gitu. Nah, kalau bagi kita yang udah tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan di hati kita untuk kita gumuli, kita kerjakan dalam hidup kita, silahkan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi bagi kita yang belum tahu, cara yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah seperti Nehemia ini. Dia nggak pernah mengusulkan Tuhan pakai aku ya. Dia nggak pernah tuh mengusulkan begitu loh. Ya kan? Dia cuman berdoa sungguh-sungguh, berduka menyatakan Tuhan, dan itu Tuhan yang kasih beban itu. Tuhan yang kasih duka cita itu melihat kondisi yang begitu buruk itu waktu itu. Gitu. Dan ketika dia sungguh-sungguh mendoakan itu selama 4 bulan, Tuhan menggerakkan hatinya untuk pergi ke sana. Nehemia nggak menawarkan diri sama Tuhan. Artinya dia nggak sedang menganggap cukup oke menyelesaikan masalah itu. Tapi dia jujur, dia berduka kepada Tuhan melihat kondisi itu, dan nanti kita lihat dari isi doanya, dia cuma minta Tuhan berbelas kasihanlah engkau. Gitu. Dan akhirnya apa? Tuhan mau pakai Nehemia ini. Jadi untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita pun bisa ikuti Nehemia. Kita mendoakan, setia aja gitu, mendoakan hal-hal kondisi yang tidak baik-baik saja di sekitar kita. Misalnya kita konteksnya di Medan kah, atau di luar Medan, atau di kampung halaman sekarang gitu. Mari kita serius dan bertekun ya, dengan setia mendoakan hal-hal itu. Apakah teman-teman mungkin waktu melihat berita ya, hatinya begitu berduka melihat korupsi gitu. Ada yang begitu berduka melihat misalnya hukum yang gak adil dikerjakan. Ada yang misalnya berduka melihat kok pendidikan kita kok nggak beres-beres ya gitu. Kemana sih semua orang Kristen gitu? Atau teman-teman di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan, terus teman-teman melihat kok gini ya kualitas dosennya gitu. Kok dia pintar tapi kok nggak bisa memanusiakan manusia ya gitu. Barangkali orang-orang lain melihat hal yang sama, tetapi dia nggak punya pergumulan yang sama. Dan mungkin saja ketika kita mendoakan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan mau manggil kita yang terjun ke sana. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti panggilannya apa, mulailah berdoa dari kondisi-kondisi yang nggak beres di sekitar kita. Apakah tentang pekerjaan kita yang keuangan yang nggak beres auditnya gitu. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku begitu berduka, bergumul. Tapi bukan pura-pura berduka ya. Mungkin kalau kita kecewa, kita kesel tapi nggak berduka juga, iya. Mungkin kita pun perlu minta sama Tuhan ya. Tuhan, kasih aku hati seperti hati Tuhan. Berduka melihat apa yang membuat Tuhan berduka. Bersuka melihat apa yang membuat Tuhan bersuka gitu. Nehemia mengerjakan ini. Dia tidak menawarkan diri kepada Allah karena dia nggak cukup merasa dirinya cukup besar sehingga dia bisa kerjakan itu, sehingga Allah perlu memakai dia. Karena dia tahu ini pekerjaan besar gitu. Dia berdoa, makanya nanti kita lihat di ayat terakhir, di ayat yang dibilang gini, di ayat 11, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan Engkau. Artinya dia sedang mau bilang, Tuhan kalau Tuhan mau pakai yang lain membereskannya, utuslah yang lain itu. Kalaupun Tuhan mau pakai saya, utuslah saya. Teman-teman, kita seringkali doa ya sama Tuhan. Tapi pernah nggak ya kita mempersiapkan seandainya Tuhan mau pakai kita sebagai jawaban doa untuk orang lain? Kita berdoa untuk ada satu masalah ketidakadilan misalnya, ada pelecehan seksual misalnya yang terjadi, kita tahu gitu kondisinya, atau ada korupsi di tempat kita bekerja gitu. Kita berdoa supaya Tuhan bereskan itu. Tetapi kalau seandainya jawaban doanya adalah Tuhan mengirim kita untuk membereskannya, siap nggak ya kita? Mungkin kita perlu mempersiapkan hati untuk kita seperti Nehemia. Dia nggak pernah menawarkan diri karena dia cukup merasa capable mengerjakannya.
Tapi kalaupun dia pasti dia merasa nggak layak ya, karena dia tadi udah rincikan itu pekerjaan besar gitu ya. Tetapi ternyata ketika Tuhan mau pakai dia jadi jawaban doa bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yerusalem, maka dia siap. Jadi hati-hati dengan, seringkali kita merasa ya kita memang nggak layak mengerjakan apapun juga gitu, nggak layak gitu. Tetapi waktu Tuhan udah percayakan itu sama kita, kita jangan terus bilang nggak layak sampai kita jadi malas mempersiapkan. Kalau Tuhan sudah percayakan itu sama kita, kita harus minta anugerah Tuhan untuk mengerjakannya juga. Hati-hati dengan kerendahan hati palsu. Orang yang rendah hati palsu, yang punya kerendahan hati palsu, mungkin kita harus belajar sama-sama ya, mengoreksi diri kita gitu. Kadangkala kita nggak bisa membedakan kerendahan hati palsu sama sejati gitu. Kita pikir ya kalau terus merasa nggak layak itu adalah kerendahan hati yang benar, yang sejati gitu ya. Kadang-kadang itu malah dipakai iblis untuk membuat kita jadi nggak efektif dipakai Tuhan jadi alatnya. Jadi kalau teman-teman merasa nggak layak saat melakukan satu pekerjaan atau satu hal pelayanan yang Tuhan percayakan atau satu apalah yang Tuhan mau kalian berbagian, kita semua berbagian di sana. Oke, akuilah sama Tuhan, kita nggak layak memang. Terlalu besar Tuhan. Tapi kalau Tuhan akhirnya memanggil kita untuk pergi membereskannya, minta anugerah Tuhan. Biarlah perasaan itu terus mengingatkan kita untuk bersandar sama Tuhan, bukan jadi nggak maksimal mempersiapkan yang terbaik ya. Nehemia, dia rela jadi jawaban doa bagi bangsa Israel waktu itu. Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Saya ada baca sebuah buku ya, buku dari KMKS pada masa-masa bergumul tentang panggilan Tuhan. Namanya judul bukunya Visionary. Penulisnya Andy Stanley, itu terjemahan. Teman-teman yang ada di KMKS bisa lihat buku itu. Waktu itu saya bergumul tentang panggilan. Saya nggak pernah kepikir ya, Tuhan akan panggil untuk ada di bidang pendidikan, berbagian di bidang pendidikan. Dulu berpikir bahwa guru itu sesuatu hal yang membosankan, menjenuhkan gitu. Sama sekali nggak terpikir. That's why selama kuliah, saya justru di semester akhir baru mulai ngajar privat. Kalau saya jurusan matematika ya, gitu kan. Orang kan biasanya karena matematika atau pelajaran-pelajaran jurusan yang pelajaran fisika, matematika, biologi biasanya memilih mengajar sambil kuliah ya. Tapi saya karena berpikir jadi guru itu sesuatu yang membosankan karena belum kenal Tuhan ya masa itu. Saya pikir nggak terpikir lah untuk jadi ke sana gitu, menghindari malah, makanya nggak ngambil non pendidikan, tapi ngambil matematikanya aja. Tapi saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi itu di KMKS waktu semester 1 di Injili, dan kemudian mulai kenal Tuhan Yesus, dan Tuhan tunjukkan di USU itu banyak sekali nggak beres gitu loh, kayak dosen-dosennya pinter sih gitu, tapi kok begini ya Tuhan, kok begini, banyak dulu tanda tanya, kok begini Tuhan, dia nggak memanusiakan manusia, dia nggak memanusiakan siswanya, mahasiswanya. Dia cuma pikir ilmunya itu aja yang penting untuk dia bagikan, tapi dia nggak nggak membentuk karakter kami sama sekali gitu loh. Dan itu jadi pergumulan saya dalam doa, dan saya nggak pernah terpikir untuk bilang Tuhan utus saya ke sana, enggak sama sekali. Nah, saya sama sekali nggak terpikir. Saya nggak pernah terpikir sama sekali untuk itu, dan ya, saya baru waktu baca Nehemia ini baru mengerti, iya ya, ternyata itu cara Tuhan menghadirkan saya waktu itu nggak suka ada di USU, supaya ketemu kondisi sedemikian, dan mendoakan itu, dan Tuhan, kalau Tuhan minta kita jadi jawaban doa di sana, bersedia nggak kita, gitu. Dan yang tadi kembali lagi ke buku itu, dia bilang gini, kita seringkali menemukan dengan mudah apa yang kita cari. Tetapi doa membuat kita bisa menemukan, melihat apa yang nggak kita cari. Nehemia, dia nggak sedang mencari panggilan atau pekerjaan atau apa yang bisa dikerjakan di sana. Enggak. Dia cuma berdoa untuk bangsa itu. Dia berduka, menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan genapi janji-Mu. Dan dari situ Tuhan melahirkan satu beban kepada dia untuk dia jadi jawaban doa di sana. Yang tidak dia cari, dia temukan setelah dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia rendah hati mau tunggu, dan dia waktu dapat panggilan itu ya, beban itu dia juga nggak langsung pergi ya kan. Nanti kita belajar hal yang kedua ya setelah doa, yaitu strateginya. Kita lihat dia bersedia menunggu untuk Tuhan memulai pekerjaannya. Jadi dia tahu persis ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan Tuhan, sehingga biarlah waktu Tuhan yang terjadi gitu. Jadi dia benar-benar bisa kenal Tuhan ya, sehingga dia tahu ini belum waktunya Tuhan dan kapan waktunya Tuhan.
Kemudian kita masuk ke doa-doanya ya. Kita melihat situ kan isi doa Nehemia itu ya. Apa aja di situ yang dia sampaikan. Dia mengakui dosa-dosa bangsanya, dia mengakui dosa kaum keluarganya, dia mengakui dosanya pribadi. Ada pengakuan dosa yang dia lakukan. Tapi dia nggak egois, dia nggak lagi-lagi. Nehemia ditunjukkan bahwa dia bukan orang yang individualis, karena dia membawa bangsa-bangsanya juga dalam doanya. Dan setelah itu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian juga dia mengingat, seakan-akan dia mengingatkan Tuhan, macam Tuhan lupa gitu ya, sama apa yang pernah dijanjikannya kepada Musa, kepada bangsa Israel waktu itu. Tapi dia enggak loh. Tetapi Tuhan itu bukan lupa, dia bukan sekadar mengingatkan Tuhan, Tuhan jangan lupa, Tuhan pernah janji gini, enggak. Tetapi itu untuk dirinya sendiri supaya dia mengingat, menenangkan hatinya juga bahwa Allahku adalah Allah yang berjanji dan aku percaya dia akan menggenapi gitu. Jadi indah sekali ya doa Nehemia ini, bukan cuman walaupun dia berduka, dia nggak cuma minta dihiburkan, dia nggak minta Tuhan selesaikan, Tuhan bereskan, enggak, tetapi dia mengingat janji Tuhan, dia mendoakan firman Tuhan. Jadi apa yang dia doakan ini sebenarnya ada di kitab Keluaran ya, apa yang pernah Tuhan janjikan sama Musa, kalau engkau setia aku akan mengumpulkan engkau meskipun dari tempat-tempat yang terujung, tapi kalau engkau nggak setia, meskipun engkau di satu tempat, aku akan mencerai-beraikan engkau gitu. Dan itu yang Nehemia minta gitu. Dan kalau kita koreksi lagi ya teman-teman, gimana ya kita berdoa? Itu apa isi doa kita ya? Apakah bukan nggak boleh keluhan ada di dalam doa kita? Tuhan itu pun Tuhan yang mengerti kan ya, gitu, kelemahan kita, kondisi kita. Tetapi bukan cuma hanya keluhan aja harusnya ya. Kalau keluhan saja sepanjang doa kita gitu, pasti akhirnya dari kita amin pun masih tetap lesu jiwa kita, nggak ada pembaharuan. Tapi waktu kita mengakui dosa, kita memuji Tuhan, dan kita menyatakan Tuhan ini isi hati keluhanku, dan kemudian kita ingat janji Tuhan, pasti ada penghiburan ya, ada pengharapan, dan setiap kita tuh butuh pengharapan. Apa yang membuat orang bisa punya konteks permasalahan yang beda-beda gitu. Bisa si A ini masalahnya jauh lebih besar dari si B, tetapi si B ini pun ternyata bagi si A ini pun masalah yang besar juga gitu. Jadi nggak bisa kita bilang masalah kecil. Tetapi apa yang membuat kita bisa bertahan sebenarnya melewati itu adalah ya pengharapan dari Tuhan. Kalau kita nggak beroleh pengharapan, kalau Tuhan nggak kasih kita pengharapan dalam pergumulan yang sesulit apapun, kita nggak bisa loh melewatinya, bersandar sama Tuhan. Tapi Nehemia dengan mengingat janji-janji Tuhan, firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, itu memberikan dia pengharapan, kekuatan. Kemudian di ayat terakhir di dalam doanya dikatakan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yang itu yang dia minta sebenarnya. Tuhan, berbelas kasihanlah. Karena ini suatu pekerjaan besar, aku begitu gentar. Aku nggak bilang aku bisa menyelesaikannya. Tapi kalau Tuhan mau utus, aku percaya. Tuhan yang memegang janji. Tuhan adalah kasih dan setia. Tuhan berpegang kepada janji-janjinya. Tuhan juga akan genapi. Gitu. Jadi dia nggak bersandar kepada kekuatannya sendiri, tapi kepada Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang setia dan berpegang kepada janjinya. Selain doa yang tadi kita lihat ya, kita udah pelajari sama-sama, adalah Nehemia ini seorang pendoa yang nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari mendoakan hal yang sama teman-teman. Tetapi dia mendoakan sampai 4 bulan, doa yang sama, pergumulan yang sama gitu. Kita melihat orang yang begitu setia berdoa gitu, kerohaniannya begitu baik sekali gitu. Dan kita lihat di pasal keduanya, ini adalah hal yang kedua dari tema kita tentang strategi. Kita baca bersama-sama ya, pasal keduanya. Saya bacakan untuk, boleh minta Relita nggak ya membacakan untuk kita Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bisa, Kak. Nehemia 2, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Oke, thank you, Dek. Kalau kita lihat di sini ya, ini sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Jadi kita belajar dari Nehemia tentang doanya adalah kita bisa belajar bahwa visi yang sejati, visi yang dari Tuhan itu enggak pernah lahir daripada hanya sekedar strategi-strategi yang kosong gitu. Tetapi visi yang sejati itu lahir daripada doa yang sungguh-sungguh, yang keluar dari hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi kita nggak bisa mencari apa panggilan Tuhan bagi kita kalau tidak ada belas kasihan dulu di dalam hati kita terhadap hal itu. Gitu. Maka mintalah Tuhan letakkan belas kasihan itu di dalam hati kita supaya ada visi yang Tuhan yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Kemudian kita masuk kepada strategi. Selain kalau kita lihat ya, ini begitu detail ya apa yang Nehemia kerjakan. Ternyata di dalam 4 bulan itu Nehemia itu nggak cuma fasih berdoa, dan doanya itu bukan doa yang pasif, tetapi doa yang sejati itu pasti menggerakkan Nehemia, pasti menggerakkan orang-orang yang berdoa untuk bekerja, untuk melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan mau dikerjakan. Kita lihat begitu detail yang dia kerjakan. Dia bukan sengaja ya, ini bukan bagian dari strategi dia tadi mukanya muram di hadapan raja, karena itu nggak boleh loh. Kalau itu seseorang yang menyajikan makanan bagi raja, kalau dia bermuka muram, sedih, itu penghinaan bagi raja, gitu. Jadi ini nggak sengaja Nehemia lakukan, dia kurus gitu ya karena dia jarang makan, saking dia berduka citanya gitu. Dan memang sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan atas Nehemia ini, karena raja ini bukannya marah sama dia, malah punya belas kasihan. Jadi waktu raja tanya itu kamu kenapa, itu bukan raja marah gitu, bukan kau kenapa kok kayak gitu ngasih minuman sama aku, nggak kayak gitu, tapi kamu kenapa, ada apa, ada masalah, pasti ini nggak gara-gara hal-hal yang biasa gitu waktu raja tanyakan itu. Jadi Nehemia tahu betul ya, makanya dia sungguh-sungguh berdoa, kan ini raja yang tadi melarang kan pembangunan tembok Yerusalem kan ya, ini raja yang sama loh gitu. Jadi dia tahu, dia sadar dia berhadapan sama siapa sebenarnya. Dan dia harus minta izin dari raja ini untuk membangun tembok itu lagi. Tetapi Tuhan kasih bijaksana sama Nehemia. Karena dia tidak terburu-buru merencanakan, karena dia tidak tergesa-gesa mengerjakannya. Dia punya waktu yang cukup baik untuk merencanakan, mempersiapkan, mempelajari, menuliskan plan-plannya. Dia begitu detail menjelaskan sama raja dan sangat-sangat bahasanya bijaksana. Karena di sini dikatakan di ayat ketiga, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Dia memuji rajanya dulu, memang itu kebiasaan bagi mereka saat itu ya. Seorang pelayan raja meninggikan rajanya, kemudian dikatakan, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan gitu. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia nggak bilang kayak orang-orang yang dulu melaporkan ke raja itu kan. Dia nggak bilang, raja, kota Yerusalem yang dari sana itu lahir raja-raja besar seperti Daud, Salomo gitu ya, yang begitu besar, itu sekarang sedang runtuh, boleh nggak aku pergi ke sana? Dia nggak bilang gitu kan. Itu bijaksana daripada Tuhan loh. Dia tahu kalau itu dia bilang itu bisa menjadi peperangan sama raja gitu. Raja bisa berpikir, wah kamu mau melawan saya ya, kamu mau membangun kerajaan di sana dan melawan saya gitu. Tapi Nehemia pandai memilih kata-kata.
Dia bilang, bagaimana aku tidak berduka raja kalau pekuburan nenek moyangku runtuh, kalau tempat di mana aku berasal itu dihancurkan gitu. Mana ada orang yang akan menghina satu kondisi duka cita seperti ini ya. Nehemia sedang menyatakan tuh, raja saya berduka cita. Yang membuat saya begini kondisinya sedih dan tidak bersemangat adalah saya berduka cita karena ini raja gitu. Dan ini menimbulkan belas kasihan dan kita pun percaya ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Tuhan yang mengubah hati si raja ini gitu. Sehingga raja tadi jadi mendukung. Bahkan dia gak cuma mendukung dan mengizinkan Nehemia membangun loh. Kita lihat lagi bijaksana yang lagi-lagi Nehemia tunjukkan di ayat yang selanjutnya. Dikatakan di ayat ke-6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau akan kembali? Terus di ayat 6 itu kan dikatakan permaisuri duduk di samping raja ya. Jadi ini memang waktu yang tepat sekali yang Tuhan berikan untuk Nehemia menyatakan panggilannya, visinya kepada raja. Kenapa? Kalau seandainya cuma raja sendiri waktu itu dan dia menyampaikan diskusi ini dan raja mengizinkan, bisa jadi waktu Nehemia mau berangkat gitu ya, dia mau berangkat, bisa jadi raja ini bilang, mau kemana Nehemia? Saya kan mau ke sana raja, kan raja udah kasih izin. Kapan saya kasih izin? Nah, kalau nggak ada si permaisuri kan dia nggak bisa bilang kemarin raja gitu. Tapi karena ada permaisuri itu dia bisa bilang kemarin raja udah kasih izin. Coba tanya sama nyonya, sama permaisuri gitu. Dan permaisuri bisa jawab apa? Iya kemarin kamu udah kasih izin sama dia gitu. Ya kan? Jadi ini benar-benar dalam apa ya? Rencana Tuhan yang begitu indah ya gitu ya. Tuhan udah persiapkan semuanya dan Nehemia bisa peka melihat waktu Tuhan gitu. Dan dikatakan setelah itu setelah dia kasih jangka waktu, saya pikir pun pemilihan waktunya itu sangat tepat sehingga raja katanya izinkan ya. Padahal waktunya cukup lama dia ada di sana. Walaupun dia membangun tembok itu nanti teman-teman bisa baca di pasal selanjutnya itu cuma 52 hari ya. Lalu dikatakan di selanjutnya, berkatalah aku kepada raja. Setelah raja udah izinkan, oke lah Nehemia, pergilah bangunlah tempat bangsamu di sana gitu. Kota Yerusalem, bangunlah tempat pekuburan nenek moyangmu. Tapi Nehemia tuh nggak pergi selesai dan dia terlalu senang. Wah makasih raja, dia nggak terlalu senang yang membuat dia lupa segalanya. Nggak kelihatan, di sini kelihatan dia sudah merencanakan ini, mempelajari ini dengan sungguh baik. Dia tahu dia mau membangun tembok ya. Itu sesuatu yang besar dong gitu. Dia butuh banyak keperluan di sana kan. Karena kan bangsanya di sana itu kan lagi dalam kondisi krisis kan, miskin gitu loh. Jadi nggak mungkin bisa menghidupi dia, membangun rumahnya nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin bisa menyediakan semua bahan-bahan bangunan, jadi dia minta sama raja juga nih. Kalau dipikir-pikir Nehemia nih kayak ini nggak tahu diuntung, minta hati dikasih, minta jantung apa? Dikasih hati minta jantung gitu kan ya. Udah dikasih ini minta lagi gitu. Tapi ini pun lagi-lagi memang bijaksana yang Tuhan kasih sama Nehemia, cara dia menyampaikan. Dia bilang, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati. Kenapa perlu ini? Supaya kan tadi banyak orang yang menentang pembangunan ini ya. Kalau ketemu mereka di tengah jalan, dia bisa tinggal tunjukkan, kamu mau kemana Nehemia? Mau membangun apa? Kan itu udah dihentikan raja gitu. Dia bisa jawab, ini saya sudah ada suratnya dari raja. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena surat raja nggak bisa dibatalkan waktu itu. Nah, kemudian apalagi dia bilang, setelah itu dia selesai, dia nggak langsung balik nih. Bayangkan aja ya teman-teman, kalau begitu selesai satu permintaan, dia kembali, ada satu lagi nih, terus dia ketok lagi, raja maaf saya mau minta ini lagi raja, udah dikasih, terus dia balik lagi, baru dia ketok lagi, raja saya kurang ini raja, yang ada raja jadi batalin itu kan ya gitu. Tapi Nehemia ini dia mengerti sekali bagaimana berhadapan dengan raja gitu, dia minta itu sekaligus dalam satu waktu yang nggak membuat raja jadi pusing gitu. Terus dia bilang tadi kan adalah di ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf supaya memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok di pintu gerbang benteng bait suci, untuk juga rumah yang akan aku diami. Dia bilang gitu. Baru nanti dia minta juga surat izin kepadanya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan, kayak benar-benar udah detail ya dia pikirkan. Dia pelajari, padahal dia bukan orang bangunan ya. Dia bukan teknik sipil. Dia bukan teknik apalagi ya kalau untuk memikirkan bangunan-bangunan semacam itu. Bukan orang seperti itu loh. Dia kan ahli gizi sebenarnya ya. Ahli makanan lah. Kalau kita lihat dari profesinya kan dia mencicipi makanan. Mana makanan yang gak cuma beracun bagi raja tetapi yang nikmat rasanya. Jadi dia lidahnya itu lidah bangsawan ya gitu. Dan itu pasti skill yang dia latih kan gitu.
Tapi waktu Tuhan mengizinkan dia jadi seorang yang akan membangun tembok Yerusalem, dia mempelajari sungguh-sungguh loh. Sehingga dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dan bagaimana kondisi di lapangan sana. Walaupun dia nggak pernah ke sana. Kan kita nggak disampaikan tadi di pasal 1 dan 2 dari mana dia tahu informasi ini kan teman-teman. Tapi saya yakin seperti yang ditunjukkan di bagian pertama pasal 1 tadi bahwa dia yang berinisiatif tanya sama orang gimana kondisi bangsanya, saya pun percaya dia juga berinisiatif cari tahu kondisi di sana gimana persisnya. Apa yang apa yang akan mungkin jadi penghalang-penghalang kita mengerjakan pembangunan ini gitu. Dia benar-benar cari tahu semuanya gitu. Dia benar-benar berstrategi dan gak main-main. Dia mengukur lapangan bagaimana, dia mengukur kesanggupan mereka bagaimana, dia mengukur apa yang diperlukan gimana. Teman-teman, ini adalah kerendahan hati yang sejati. Ini bukan kesombongan. Ini bukan seakan-akan Nehemia itu mengandalkan kecakapannya, tidak. Ini menunjukkan kerendahan hati Nehemia yang sejati. Kenapa? Kita bisa jadi orang-orang yang mencobai Tuhan ketika kita punya mimpi yang besar, kita punya goal yang besar. Katakanlah itu memang dari Tuhan misalnya ya, gitu. Tapi kita nggak tahu mengukur diri kita. Kita nggak kenal diri kita sejauh apa kemampuan kita. And then kita di akhir kita lihat ini nggak tercapai, kita salahkan Tuhan. Wah, kok nggak tercapai Tuhan? Tapi bukankah Tuhan yang kasih panggilan ini kepada saya? Kok saya nggak jadi ke sana gitu loh? Kita salahkan Tuhan. Atau misalkan kita punya tenaga yang kecil dan kita mau melakukan semua yang besar, kita nggak buat plan-plannya, kita nggak mempelajari kebutuhannya, and then kita mencobai Tuhan untuk menjawab, untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Ini menunjukkan kerendahan hati berarti Nehemia kan. Karena dia benar-benar nggak layak mengerjakan itu. Dia benar-benar mencari tahu. Dia benar-benar mempelajari semua informasi yang ada. Waktu itu belum ada Google ya teman-teman. Belum ada alat komunikasi. Jadi dia terus surat menyurat sebenarnya. Bayangkan ini butuh waktu yang panjang dong ya. Dan butuh daya yang agak-agak gimana. Karena dia harus berkonsentrasi sama pekerjaannya kan sebenarnya kan. Dia nggak boleh main-main gitu. Tapi dia tetap mengerjakan ini selama 4 bulan itu. Dia nggak cuma berdoa sungguh-sungguh, dia bekerja sungguh-sungguh. Saya pernah dengar seorang mengatakan gini, kesungguhan itu seperti ini. Ketika dia berdoa serius seakan-akan dia nggak berbuat apapun. Ketika dia bekerja sungguh-sungguh seakan-akan dia nggak berdoa apapun. Kita kan cenderung melakukan salah satunya ya. Ada orang yang begitu kuat, begitu giat mengerjakan segala sesuatu, mempersiapkan dengan baik, tapi dia lupa mengandalkan Tuhan. Dia lupa bersandar sama Tuhan. Dia lupa berdoa datang sama Tuhan, supaya Tuhan yang memberi keberhasilan kepada pekerjaannya. Ada orang yang dia tahu ini pekerjaan Tuhan. Dia sungguh-sungguh tidak layak, merasa tidak layak. Dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi dia nggak berbuat apapun juga. Dia tidak merencanakan, dia tidak mempersiapkan, dia tidak mencari informasi. Akhirnya dia hanya mencobai Tuhan. Jadi kecelakaan bagi kita ya. Dan Nehemia ini nggak cuma berdoa sebentar, dia berdoa cukup panjang. Padahal kan waktu itu kan kritis sebenarnya kondisinya ya. Kondisinya temboknya udah sewaktu-waktu 1-2 hari dari dia dengar informasi itu bisa aja langsung diserang bangsanya ya. Tapi itu kan nggak membuat dia buru-buru gitu loh. Bukan berarti dia jadi terlalu santai, enggak. Dia berarti punya pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Kenapa? Bisa peka loh dia kapan melihat waktu Tuhan terjadi. Dia nggak pernah mereka-reka, oh kayaknya waktu ini enggak. Dia memang berpikir bahwa ini kan terjadi kan tadi itu kan ketika ada perayaan sebenarnya kan, makanya si Nehemia memberikan anggur kan ya. Dia memang berpikir bahwa adalah baik aku menyampaikan rencana ini ketika raja sedang bersukacita. Kapan raja bersukacita? Ya ketika ada perayaan dong. Ya kan biasanya kita bersukacita kalau ada perayaan kan. Kita bersukacita katanya ya, kakak belum pernah sih. Akan bersukacita kalau dikasih minum anggur. Ya tradisinya waktu itu begitu ya. Kalau orang minum anggur itu jadi menambah mood yang baik bagi dia gitu. Sehingga dia tahu, dia belajar itu juga ilmu psikolog untuk raja ini gitu. Jadi dia belajar semuanya. Tetapi dalam semua pembelajaran dan upaya dia taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, waktumu tunjukkan kepada saya. Biar saya berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin saya. Dia sadar dia tidak layak. Dia berdoa. Tuhan menggerakkan dia, bukan dia berinisiatif. Tuhan memberikan beban itu di hati dia karena dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Teman-teman, kita bukan kekurangan topik-topik doa. Kita bukan kekurangan kabar-kabar berita tentang kesusahan bangsa kita. Enggak ya. Enggak usah kan langsung bangsa. Teman-teman pasti di dalam kampung halaman masing-masing di Medan pasti punya sesuatu kabar duka cita yang teman-teman dengar ya. Tentang satu orang, tentang satu daerah, tentang apapun. Teman-teman dengar ya. Kita baru-baru ini dengar kondisi miris ya.
seorang artis ya, yang karena dia artis tapi dia baru dibebaskan karena pelecehan seksual, and then dia disambut dengan meriah gitu. Lah, gimana orang dia tersangka kok disambut meriah seakan-akan itu pembebasan bagi orang yang baik gitu lah. Apakah kita berduka cita waktu kita dengar itu? Gimana hati kita? Ada nggak Tuhan? Ada nggak duka cita di hati kita melihat kok bisa ya Tuhan kondisi moral bangsa kami sedemikian bobroknya gitu. KPI itu adalah komisi apa namanya yang mensensor yang nggak beres, yang nggak bener ya. Lah, mereka mengerjakan yang nggak bener di dalamnya walaupun nggak semuanya ya gitu. Tapi ada nggak ya duka cita yang kayak Tuhan gimana kondisi orang yang sedang jadi korban ya gitu. Ada nggak kita membawa itu dalam doa kita? Waktu tadi kita nggak salah bersyukur kepada Tuhan karena kondisi kita baik. Tetapi kalau kita menjadi bersyukur karena kita baik dan orang lain sedang menderita, itu satu kesalahan besar. Itu nggak boleh jadi alasan kita bersyukur. Jadi kita bukan bersyukur karena kita tidak sakit, lalu orang lain sedang sakit. Jangan itu yang menjadi alasan kita bersyukur. Karena kita nggak bisa suruh mereka bersyukur dong sama Tuhan yang lagi kondisinya sulit. Lah Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala waktu. Gimana dong, bertentangan dong firman Tuhan jadinya ya. Gitu. Jadi kita bukan bersyukur karena kondisi kita ada lebih baik dari orang lain. Tetapi kita bersyukur karena kita melihat pekerjaan Tuhan, kita melihat pemeliharaan Tuhan walaupun kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, gitu. Kita bukan pura-pura kuat, kita bukan pura-pura baik, tetapi walaupun kondisi kita sedang tidak baik, kita sadar kepada Tuhan, kita akui kepada Tuhan, tapi kita percaya Tuhan sedang bekerja di dalam semua ini dan saya tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan itu. Maka itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ada pengharapan dan ini yang Nehemia kerjakan. Kelihatan dari doanya itu adalah menunjukkan. Jadi doa itu bukan cuma sekedar gimana rangkai kata-kata, enggak teman-teman. Tapi bukan juga saya mendorong teman-teman untuk waktu berdoa rangkai kata-kata ya, karena itu menunjukkan spiritualitas kita, bukan gitu. Tapi percayalah teman-teman, waktu kerohanian kita terus bertumbuh kepada Tuhan, pasti doa kita itu pun enggak cenderung yang minta A, B, C, D saja ya. Pasti kita enggak bersyukur cuma gara-gara hal-hal fisik saja. Tetap akhirnya kita akan tergerak bersyukur kepada Tuhan ketika kita melihat pekerjaan Tuhan atas hidup orang lain. Meskipun saat ini saya sedang begitu sulit Tuhan. Saya begitu sulit mencari pekerjaan. Saya begitu sulit dalam studi Tuhan. Saya begitu sulit dalam kondisi keluarga, ekonomi Tuhan. Tapi saya tetap bersyukur karena ada orang lain yang Tuhan pelihara. Ada orang lain di sana yang Tuhan nyatakan pekerjaannya. Bahkan dalam hidup kita yang sulit pun Tuhan tetap menyatakan pekerjaannya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya pribadi sangat bersyukur waktu baca bagian ini dan belajar tentang Nehemia. Iya ya. Jadi kita nggak boleh minta sama Tuhan kayak Tuhan apa panggilanmu, tolong dong tunjukkan Tuhan supaya aku nggak salah langkah. Nggak gitu cara doanya ya. Dulu saya salah doa loh waktu mencari panggilan Tuhan. Tapi teman-teman kalau lagi dalam bergumul dalam panggilan hidup, visi pribadi, teman-teman boleh cari buku itu. Saya nggak tahu apakah itu bekerja di kita semua ya, tapi bagi saya pribadi buku itu sangat Tuhan pakai jadi alat dan berkat ya bagi saya untuk mengerti bagaimana step menggumulkan panggilan hidup. Teman-teman bisa cari bukunya di Secret, itu ada, waktu itu cuma satu, Visioneering by Andy Stanley gitu. Kita harusnya bergumul sama Tuhan, mencari panggilan Tuhan yang digerakkan dari adanya keterbebanan, adanya duka cita, adanya belas kasihan lihat satu kondisi yang nggak beres di sekitar kita. Dan kalau sampai hari ini teman-teman melihat kondisi itu biasa-biasa aja, atau teman-teman nggak bisa melihat kondisi itu sebagaimana Tuhan melihat, barangkali kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya punya hati yang berbelas kasihan. Mungkin itu dulu yang harus kita minta dalam doa kita. Bukan minta, Tuhan apa panggilanku, bukan itu dulu. Tapi mintalah, Tuhan, tolong saya punya hati berbelas kasihan. Dan ketika Tuhan sudah nyatakan kepada kita apa yang Tuhan mau kita kerjakan, teman-teman, mari kita persiapkan dengan baik. Kalau teman-teman sedang berjuang untuk CPNS, tadi saya dengar ada beberapa orang, persembahkanlah yang terbaik. Persiapanlah persiapan yang terbaik. Lakukanlah persiapan yang terbaik. Kalau kamu lagi bergumul dalam studimu, kerjakanlah yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita menjadi memisahkan kedua hal ini. Kedua hal ini harusnya menjadi bukti dari kecintaan kita sama Tuhan ya. Kita berdoa dengan begitu sungguh, seakan-akan kita nggak sedang berusaha. Kita berusaha dengan begitu sungguh, seakan-akan kita nggak berdoa. Dan kalau seandainya apa yang kita rencanakan dengan sudah sangat baik ini ya, ternyata Tuhan tidak lakukan sesuai dengan rencana kita. Kalau Tuhan melakukan pembelokan, silahkan ikuti pembelokan Tuhan itu. Karena apa? Ya memang rencana kita itu bisa baik ya, tapi rencana Tuhan itu bisa jauh lebih baik. Tetapi setidaknya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berencana ya. Waktu menciptakan kan dia berencana. Sehingga harusnya kita sebagai anak-anaknya pun kita dilatih untuk berencana. Mempersiapkan supaya apa? Supaya ketika kita melihat semua itu terjadi, kita memang gak sedang bersandar sama diri.
berdoalah untuk melakukan sesuatu supaya waktu itu terlaksana, kita bisa menjadi kerohanian kita makin bertumbuh. Karena apa? Karena kita melihat pekerjaan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami yang sering kali jatuh, kami sering gagal Tuhan, kami sering kali melihat dan memprioritaskan mengerjakan satunya saja lalu membuang yang lainnya. Mungkin kami giat berdoa Tuhan, tetapi kami dengarkanlah ya Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan waktu dan cara Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dikembalikan kepada PTD. Ya, kita bersyukur untuk firman yang boleh sama-sama kita dengarkan. Biarlah kita bukan hanya menjadi seorang pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Sebelum itu, kita bernyanyi dari pujian kita yang ketiga. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saat ini kita ambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari berdoa untuk setiap elemen KMKS agar boleh tetap taat dan menikmati di dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, dan boleh semakin bertumbuh di dalam doa-doanya. Berdoa untuk setiap elemen agar boleh menjadi seorang pendoa yang berstrategi dan boleh selalu tekun di dalam doa-doanya. Berdoa untuk kelompok kecil Abdia Fidete, ada Yesi, Marjenius, Vince, dan Novita, agar semakin bertumbuh dalam iman dan tetap menjadi berkat dimanapun berada, serta memberikan diri di dalam kelompok kecil.
Berdoa untuk adik dari Bang Jonas Nainggolan, yaitu David Nainggolan yang sedang sakit jantung dan saat ini dalam tahap observasi. Doakan agar Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan, dan memberkati setiap proses pengobatan yang sedang dilakukan, dan untuk rencana pengobatan ke depannya agar boleh berjalan dengan lancar. Berdoa untuk orang tua atau bapak dari Sever Giawa yang sedang ini dalam pemulihan. Doakan agar Tuhan pulihkan dan memberkati setiap obat yang dikonsumsi. Berdoa untuk Victor Waruwu, Komcilpi ke-33, untuk studinya agar tetap semangat dalam mengerjakannya. Dan doakan juga untuk keluarga agar selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Mari berdoa untuk setiap keluarga korban yang meninggal akibat kebakaran lapas di Tangerang. Doakan agar Tuhan yang menguatkan dan memberi penghiburan kepada setiap keluarga. Doakan juga untuk setiap korban yang sedang dalam perawatan, agar Tuhan yang memberkati dan memulihkan. Berdoa untuk negeri kita yang saat ini masih dalam situasi pandemi. Mari doakan agar negeri kita lekas membaik dan boleh tetap menaati protokol kesehatan. Doakan juga untuk proses vaksinasi yang saat ini masih terus dilaksanakan, agar Tuhan yang memberkati dan boleh berjalan dengan baik, dan setiap masyarakat boleh terlihat di dalamnya.
berdoa untuk kebaktian KMKS minggu depan dengan tema Star Syndrome. Mari doakan untuk setiap persiapan yang dilakukan dan doakan juga agar ibadah berjalan dengan baik dan setiap elemen boleh rindu untuk mengikutinya. Mari berdoa untuk sermon dan pelaporan bulanan koordinasi ke-33 yang akan dilakukan selesai jam doa. Mari doakan agar boleh berjalan dengan baik dan setiap elemen boleh rindu untuk mengikutinya. Doakan juga agar setiap koordinasi boleh berhikmat di dalam menanggapi setiap saran dan juga masukan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami boleh menyampaikan setiap doa-doa permohonan yang tadi boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ketika kami menyampaikan doa-doa permohonan kami ini bukan supaya kehendak kami yang terjadi, bukan supaya apa yang kami mau terjadi, tapi kami tahu kami berdoa adalah supaya kami boleh masuk dalam rencana-rencana indahnya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa permohonan yang telah kami sampaikan, biarlah sekiranya Tuhan yang menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan rencananya Tuhan. Ini kami Bapa di dalam Kristus Yesus, kami telah menyampaikan doa ini. Amin. Ya, teman-teman, kita bersyukur untuk setiap doa-doa permohonan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan tibalah kita di penghujung ibadah jam 2 KMKS pada malam hari ini. Kami juga segenap para pelayan tetap mengundang teman-teman semuanya boleh bergabung di kebaktian kita minggu depan pada hari Minggu dan juga di ibadah jam 2 KMKS di 2 minggu ke depannya. Dan juga setelah selesai dari ibadah jam 2 KMKS ini akan dilakukan sermon dan pelaporan bulanan dari koordinasi ke-33. Jadi hadapannya teman-teman jangan langsung live, tapi boleh sama-sama bergabung untuk boleh kita memperhatikan pelayanan yang dikerjakan oleh koordinasi dan kita boleh juga memberikan setiap saran-saran. Ya, yang menjadi komitmen kita adalah Nehemia adalah seorang prajurit pendoa. Ia membawa segala sesuatunya di hadapan Tuhan di dalam doa. Ia mendoakan sebangsanya. Ia juga tidak hanya berdoa, tetapi Nehemia juga menyusun rencana-rencana dengan sangat terperinci. Dan ia juga mengadakan suatu penelitian dengan hati-hati terhadap dua-duanya. Hingga pada akhirnya, Nehemia menerima setiap imbalan atau setiap ketekunannya dalam berdoa dan juga di dalam kegigihannya. Dari Nehemia kita belajar bahwa yang harus kita lakukan tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus membuat sebuah tindakan atas doa-doa kita. Karena kita tahu Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Mari saat ini kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi dari pujian kita yang keempat. Dan di akhir lagu, saya mengundang Kak Gracia untuk menutup ibadah jam 2 KMKS di dalam doa dan memandu lagu Bapa Terima Kasih. Kita bernyanyi. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara
menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari kita tutup ibadah jam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena atas penyediaan Tuhan kami boleh melakukan jam doa malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagian mempersiapkan acara ini. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mengajar kami, memimpin kami, supaya kami boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan, baik di dalam doa-doa yang kami kerjakan, maupun di dalam setiap perencanaan persiapan kami, ya Tuhan. Biarlah semua itu menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Semua itu menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Semua itu menunjukkan pengabdian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami menjalankannya dalam hidup kami masing-masing, Tuhan. Biar kami boleh jadi berkat Tuhan, menjadi alat yang Tuhan pakai, baik di dalam kehidupan kerohanian pribadi kami, di dalam keluarga, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, Tuhan, dalam pencarian pekerjaan kami, dalam pelayanan kami juga. Biarlah Tuhan tolong apa yang sudah jelas Tuhan nyatakan untuk kami kerjakan, kami boleh bergiat untuk merencanakan, mempersiapkan yang terbaik, supaya kami boleh menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau belum jelas apa yang Tuhan mau kami kerjakan, biarlah yang ada di depan kami boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan melalui seluruh hidup kami ini, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mengakhiri jam doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Terima kasih, dikembalikan kepada Komdo. Ya, amin. Terima kasih Kak Gracia untuk sharing firman-nya. Ya, jadi Komdo akan melakukan apa ya? Doa pelayan ya? Iya, Kak. Terima kasih, Kak Gracia. Terima kasih, Terima kasih, Kak Lide. Terima kasih, Kak Rinda. Jadi bentar ya teman-teman, biar dibuat dulu break room untuk doa pelayan.